Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riko, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. Alhamdulillah sehat, Pak Tri. Pak Tri sendiri apa kabar, Pak Tri? Alhamdulillah, kabar baik juga, Pak Riko. Gini, Pak Riko, apakah Pak Riko ada waktu untuk berbincang-bincang dengan saya sore ini, Pak Riko? Untuk sore ini ya ada, Pak. Kebetulan sore ini saya sedang tidak ada kegiatan nih, Pak. Gimana, Pak Tri? Oke, terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktunya sore ini. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Pak Riko. Oke, silakan Pak Tri. Apa nih yang ingin Bapak bicarakan dengan saya nih, Pak Tri, hari ini? Begini, Pak Riko, saya kan mengajar di kelas rendah, Pak Riko ya, tepatnya di kelas Ya. 2. Nah, akhir-akhir ini saya sering mendapat aduan dari wali murid, Pak Riko, terutama Mm. mereka yang beragama non-Muslim, Pak Riko. Anak-anak mereka itu selalu izin saat mata pelajaran agama. Itu, Pak Riko. Oh, gitu ya, Pak Tri. Jadi murid-murid yang berbeda agama itu sering izin saat jam pelajaran agama ya, Pak? Selain Iya, itu Pak Riko. ada lagi, Pak? Iya, Pak Riko. Siswa juga bercerita bahwa mereka itu gimana, Pak Riko ya? Disuruh istilahnya mempelajari mata pelajaran yang bukan agamanya. Karena di tempat Oh, kami itu kan gurunya hanya mata pelajaran agama, Pak Riko. Sedangkan di daerah kami itu ada agama yang non muslim gitu, Pak Riko, sehingga anak-anak merasa apa ya, keberatan mempelajari pelajaran tersebut, dan guru mapelnya itu kurang merespon kejadian ini, Pak Riko, sehingga menyebabkan siswa tersebut memilih untuk tidak masuk saat pelajaran agama. Itu, Pak Riko. oh begitu ya, Pak. Baiklah, Pak. Jadi maksud dari Pak Tri itu apa keinginannya dari eh berbincang-bincang dengan saya? Saya ingin sekali murid-murid saya itu tetap masuk sekolah, Pak Riko. Dapat berjalan, dapat belajar dengan nyaman, sesuai dengan Hmm, kebutuhannya, dan juga murid tidak merasa terbebani dengan pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut, Pak Riko. oke. Jadi menurut Pak Tri, murid itu tetap masuk biar tidak terbebani ya pada saat jam pelajaran agama. Gitu ya, Pak? Iya, Pak Riko. Jadi supaya motivasi belajarnya itu tinggi, dan juga jangan sampai tingkat kehadiran dan pemahaman akan materi pelajaran itu tertinggal dari murid lainnya. Gitu, Pak Riko. Wih, bagus sekali itu Pak Tri. Dari pengamatan Pak Tri, seberapa penting sih tingkat kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran, Pak Tri? Kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran sangat penting, Pak. Karena tanpa hadir di sekolah, siswa akan tertinggal pelajaran dan juga akan menimbulkan masalah sosial di masyarakat, Pak. Karena Hmm, jika murid tersebut tidak hadir dan penyebabnya adalah mata pelajaran agama, jadi nanti akan menjadi apa ya, istilahnya masalah sosial di tempat kami, Pak. Karena di desa kami itu terdapat dua kepercayaan, ada yang Islam dan ada yang Katolik, Pak. Gitu. oh begitu ya. Oke Pak Tri. Terus selain itu ada lagi nggak kira-kira? Apa lagi ya? Oh, mungkin guru mata pelajaran tersebut akan kurang disenangi, Pak, oleh wali murid yang terutama yang non-muslim tadi, Pak. Oh gitu ya. Jadi murid akan tertinggal pelajaran, terus guru nanti tidak disukai sama anak yang non muslim tadi ya Pak ya? Iya, Pak Riko, gitu. Oh iya, iya, gitu ya. Nah kalau untuk saat ini apakah dampaknya sudah mulai bisa terlihat oleh Bapak atau Bapak rasakan? Iya, Pak Riko, sudah bisa saya rasakan, tetapi belum terlalu signifikan sebenarnya. Oh belum terlalu ya Pak menurut Bapak. Dampak yang mana yang sudah mulai Bapak rasakan nih? Coba diceritakan Pak. Kalau menurut saya, Pak, dampak yang sudah bisa dirasakan ialah guru mata pelajaran agama tersebut sudah Hmm. mulai istilahnya kurang disukai oleh wali murid, Pak. Gitu. Oh begitu ya Pak. Jadi menurut Bapak si guru mata pelajaran tadi sudah mulai tidak disukai oleh wali murid. Wali murid ngadu ke Bapak seperti itu. Iya, Pak, benar. Hmm. Terus bagaimana Bapak akan melakukan apa supaya dampaknya itu tidak terlalu banyak Pak? Menurut saya gini, Pak. Jadi guru mata pelajaran agama tersebut jangan memaksakan murid, Pak. Jangan memaksakan murid yang non-muslim
untuk ikut mempelajari agama Islam. Karena murid akan merasa keberatan Pak Riko dan juga merasa tertekan dengan keadaan yang seperti ini. Dan saya juga berencana mengusulkan kepada kepala sekolah untuk mendatangkan guru untuk murid non-muslim tersebut, Pak Riko. Oh, oke, bagus itu Pak, usul kepada kepala sekolah. Jadi Bapak mau mengusulkan kepada kepala sekolah tentang rencana Bapak ini. Iya Pak Riko, karena siswa non-muslim di sekolah kami itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sekitar jumlah 14 siswa Pak. Jadi saya mau mengusulkan minimal 1 bulan 2 kali guru non-muslim tersebut datang ke sekolah kami Pak Riko. Lumayan juga ya Pak, ada 14 Pak. Berarti Iya Pak bagus Riko. ini. Pemikiran Pak Tri sudah bagus. Selain itu, ada lagi nggak Pak kira-kira rencananya Pak? Iya Pak Riko, jadi saya juga akan berkomunikasi dengan guru mata pelajaran agama agar merubah cara mengajarnya. Yang dulunya tetap mengikutkan siswa non-muslim ikut belajar satu kelas dengan siswa yang beragama muslim. Itu kan tidak sesuai dengan model pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita pelajari saat itu Pak Riko. Oke, benar Pak Tri, benar Pak Tri. Oke, dari rencana Pak Tri tadi kemungkinan yang paling pertama Pak Tri lakukan yang mana coba dalam waktu dekat ini Pak Tri? Kalau untuk yang pertama, saya akan berkomunikasi dulu, Pak, dengan guru mata pelajaran agama. Sebelum saya mengusulkan kepada kepala sekolah tentang guru mata pelajaran non-muslim yang ada di sekolah kami. Oh, betul, Jadi saya mantap. berkomunikasi dulu dengan guru mapel agama ini, Pak Riko, gitu. Benar Pak Tri. Harus sosialisasi dulu dengan gurunya ya, baru Iya, ke Pak Riko. kepala sekolah. Terus setelah itu apa Pak Tri? Setelah itu saya juga akan memanggil wali murid yang beragama non-muslim itu tadi, Pak Riko, agar terjalin komunikasi yang baik sehingga permasalahan ini dapat segera diselesaikan, Pak Riko. Bagus Pak Tri, mantap itu Pak Tri. Kapan hal tersebut kira-kira Bapak lakukan? Ya, minggu-minggu ini kali ya, Pak ya. Karena pokoknya harus secepatnya, Pak, supaya masalah ini dapat segera terselesaikan. Karena takutnya nanti kalau kita istilahnya tunggu terlalu lama, karena ini kan berapa ya? Berkaitan dengan keyakinan, Pak. Takutnya nanti malah terjadi masalah sosial di masyarakat kami. Itu, Pak Riko. Ya, betul 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 sekali Pak. Oke, mantap Pak Tri. Siapa kira-kira yang dapat membantu Bapak dalam melakukan hal-hal yang tadi? Yang pertama yang jelas kepala sekolah, Pak, karena kebijakan tertinggi di sekolah kita kan ada kepala sekolah, ada atasan Iya, kita, betul betul. terus para wali kelas yang lain. Karena masalah ini kan istilahnya umum, Pak, bukan hanya kelas yang saya ampu saja, tapi kan kelas-kelas yang lain juga sepertinya merasakan hal seperti itu. Jadi wali kelas juga akan saya libatkan dalam membantu pemecahan masalah ini, Pak Riko. Iya, kepala sekolah dan wali kelas ya Pak ya. Iya, Pak Terus Riko. ada lagi nggak Pak kira-kira Pak? Selain itu wali murid, Pak. Wali murid dan juga komite sekolah juga akan saya libatkan, Pak Riko. Oke Pak Tri, kita sudah di ujung bincang-bincang kita. Apa yang Bapak dapatkan dari obrolan ini kira-kira Pak? Eh, yang saya dapatkan dari obrolan ini adalah pencerahan dari Bapak. Yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa, Pak. Supaya murid-murid saya itu bisa hadir dan mengikuti pembelajaran di kelas, terutama saat pembelajaran agama. Dan saya akan menjalin komunikasi dengan guru mata pelajaran agama. Setelah itu, saya akan mengusulkan kepada kepala sekolah untuk mendatangkan guru agama non-muslim di sekolah kami, Pak. Supaya masalah ini tidak terulang kembali, Pak Riko. Gitu, Pak Riko. Oke, bagus. Bagus sekali Pak Tri. Iya, Kemudian Pak Pak Riko. Tri, kira-kira perasaan Pak Tri bagaimana? Perasaan Pak Tri setelah berbincang-bincang dengan saya? Awalnya saya tadi deg-degan, Pak Riko. Karena apa ya, wah, ini dapat kesempatan yang luar biasa bisa berbincang dengan Bapak untuk mencurahkan apa istilahnya unek-unek permasalahan, Iya. bisa istilahnya bisa berbagi dengan Pak Riko dan alhamdulillah setelah menjalankan coaching dengan Pak Riko, saya mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusi yang insya Allah akan saya terapkan, akan saya laksanakan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Itu Pak Riko. Oke, kalau begitu Pak Tri, masih ada yang mau Pak Tri bincang-bincangkan dengan saya kira-kira? Sudah cukup Pak Riko. Cukup ya? Cukup seperti Iya Pak ini. Riko. Oke, Pak Tri. Saya penasaran pengen bincang-bincang lagi dengan Pak Tri minggu depan setelah Pak Tri
melaksanakan hal-hal yang tadi dan bagaimana perubahan pada anak didik Pak Tri. Seperti itu Pak Tri ya. Oke, Pak Riko. Terima kasih, Pak Riko, atas waktunya. Semoga eh, dalam kesempatan kita sore hari ini bisa bermanfaat untuk saya. Pokoknya terima kasih saya sampaikan kepada Pak Riko. Ya Pak Tri, sama-sama. Sesama teman kita memang harus saling sharing ya Pak Tri ya. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup Pak Riko ya. Kita bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Tri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Riko. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tri. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Pak Riko. Pak Riko sendiri apa kabar ini? Alhamdulillah Pak Tri, baik juga Pak Tri. Pak Tri, sore ini ada waktu nggak? Oh, ada Pak Riko. Ada. Ada apa ya Pak Riko ya? Nah, gini Pak Tri, saya pengen curhat nih istilahnya atau berbincang-bincang nih dengan Pak Tri. Iya. Atau sharing lah sedikit tentang apakah Pak Tri bersedia nih untuk berbagi dengan saya nih? Oh, tentu saja Pak Riko. Kira-kira setelah sharing nanti apa yang ingin Pak Riko harapkan? Alhamdulillah kalau Pak Tri bersedia. Iya. Nah, harapan saya pengen menemukan solusi Pak Tri dari unek-unek yang ada di pikiran saya ini loh Pak Tri tentang murid-murid saya. Oke. Tentu saja Pak. Kalau boleh tahu permasalahannya apa Pak Riko ya? Nah, permasalahan di kelas saya ini ya tentang anak-anak didik saya Pak Tri. Ada beberapa anak didik saya itu lambat dalam menangkap pembelajaran, terutama pembelajaran matematika Pak Tri. Iya. Terus gimana lagi Pak Riko? Kemudian ada juga anak-anak tuh selain lambat juga mereka nggak menguasai matematika, entah karena mereka malas atau mereka memang takut pelajaran matematika seperti itu Pak Tri. Oh, begitu Pak Riko ya. Jadi kira-kira penyebab beberapa murid Pak Riko kesulitan dalam pelajaran matematika itu apa ya Pak ya? Nah ini dia Pak Tri, ketika saya selidiki dan kemudian saya tanya langsung ke anak-anak, ada beberapa anak itu memang adalah setiap kelas itu ya Pak Tri ya, anak itu ada yang cepat, ada yang lambat, kan Pak Tri juga ngalami Pak Tri. Iya. Memang beberapa anak ini memang lambat dalam pembelajaran matematika ini. Kemudian ada juga yang sama sekali tidak mengerti konsep matematika Pak Tri, karena memang ketika di kelas rendah dulu mereka kan terbentur COVID dulu Pak Tri ya. Iya. Nah, jadi sehari masuk, dulu sehari tidak, seperti itu sistemnya kami. Karena mau daring, dulu nggak bisa Pak Tri. Jadi dampaknya ketika di kelas 5, mereka tak tahu konsep matematika, terutama perkalian dan pembagian Pak Tri. Iya. Oke Pak Riko. Jadi setelah Pak Riko mengetahui penyebab masalah ini, bagaimana kira-kira langkah Pak Riko untuk mengatasi permasalahan ini Pak? Nah, untuk masalah itu, pertama nih Pak Tri, kayaknya saya pengen konsultasi kepada kepala sekolah dulu tentang masalah yang saya dapatkan ini. Bagaimana pendapat beliau nantinya Pak Tri. Begitu. Setelah itu Pak Riko? Nah, setelah saya konsultasi, kalau kepala sekolah mengizinkan, saya ingin membuat kelompok belajar kepada anak-anak ini dengan dipimpin oleh teman-temannya yang memang sudah yang cepat-cepat, kan ada Pak Tri. Di kelas kita itu anak ada yang memang cepat kan? Dibanding teman-temannya. Nah, itu nanti jadikan ketua-ketua kelompok di kelompok matematika ini nanti. Ada lagi Pak Riko setelah itu? Setelah membuat kelompok, rencana saya juga ada juga yaitu membiasakan literasi Pak Tri. Literasi numerasi Pak Tri. Karena ketika jam pulang, ini rencana saya Pak Tri. Ketika jam pulang setelah doa mereka belajar perkalian Pak Tri. Biar mereka Pak Riko. Iya. Ya, perkalian seperti itu.
Oke. Itu rencana yang sangat bagus Pak Riko. Kapan Pak Riko kira-kira akan melakukan hal tersebut? Kira-kira sepertinya mulai besok Pak Tri. Saya akan Hmm, konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian menanyakan hal yang pertama tadi. Ketika beliau hmm. mengizinkan, saya akan buat kelompok yang tadi. Kemudian setelah membuat kelompok, ya literasi secepatnya akan saya lakukan Pak Tri. Ada lagi Pak Riko? Nah, selain itu dua tadi juga rencananya saya pengen memanggil orang tuanya. Iya Orang ya. tua anak-anak yang lambat-lambat ini tadi, saya minta untuk membimbing anak-anaknya belajar konsep matematika, terutama perkalian dan pembagian di rumah, Pak Tri. Biar anak itu bisa dipantau. Ngomongnya nanti di sekolah sudah belajar, ternyata di rumah Iya. enggak, Pak Tri. Tapi kalau Oke. ada orang tua yang mengawasi, mudah-mudahan mereka benar-benar belajar, Pak Tri. Seperti itu. Bagus. Berarti Pak Riko ya akan berkolaborasi dengan wali murid Pak Riko gitu ya. Iya, Oh, bagus Pak Riko, itu sangat sangat bagus sekali, rencananya sangat bagus. Nah, kira-kira apa komitmen Pak Riko terhadap rencana permasalahan permasalahan ini Pak Riko? komitmen saya, Pak Tri, saya pasti akan bersungguh-sungguh, Pak Tri. Karena modal dasar matematika ini penting buat anak di tingkat selanjutnya Pak Tri, di SMP nanti Ya, kalau dia nggak menguasai kasihan dia di sekolah selanjutnya Pak Tri. iya Kemudian iya. saya akan konsisten Pak Tri dan continue lah berkelanjutan sampai ada perubahan pada anak-anak didik saya yang lambat ini tadi dan sampai dia menguasai lah paling tidak konsep dasar dalam perkalian dan pembagian. Begitu Oke, Pak Tri. berarti kegiatan ini akan Pak Riko lakukan secara konsisten dan kontinu Pak Riko ya. Bagus Iya Pak Tri. sekali Pak Riko. Oke, silakan lanjutkan Pak Riko ya. Jadi kira-kira siapa saja yang akan membantu Pak Riko dalam menjalankan komitmen ini Pak? Nah, yang akan membantu saya yang pertama jelas kepala sekolah Pak Tri. Iya. Pertama saya butuh izin dari kepala sekolah. Hmm, Kemudian tadi orang tua untuk iya. memantau anaknya belajar di rumah. Dan satu Oke. lagi terus juga teman-teman tadi yang belajar kelompok tadi Pak Tri, mereka Iya. harus memantau teman-temannya yang lambat tadi, yang cepat ini tadi. Kemudian yang terakhir ya anak itu sendiri. Anak yang bermasalah tadi harus lebih semangat lagi dalam belajarnya Pak Tri. Itu yang saya butuhkan dalam hal ini Pak Tri. Oke, bagus sekali Pak Riko. Harus berkolaborasi gitu Pak Riko ya. Iya Pak Tri. Saya ingin sekali mendengar cerita Pak Riko setelah melakukan hal-hal tersebut. Jadi, Pak Riko setelah berbincang-bincang dengan saya, bagaimana perasaan Pak Riko? Alhamdulillah Pak Tri, rasanya agak lega lah Pak Tri ya. Selama ini Hmm, saya sudah ngajar nih, sudah lama nih. Awal-awal ya. belajar pasti ketemu anak-anak yang seperti ini. Yang lambat Hmm, seperti ini. Setelah cerita dengan Pak Tri, rasanya beban saya terbagi Pak Tri. Bisa cerita hmm. sharing dengan Pak Tri. Terima kasih Pak Tri pokoknya ya Pak Tri ya. Oke, sama-sama Pak Riko. Alhamdulillah, semoga Pak Riko juga dapat melaksanakan komitmen Pak Riko dengan penuh semangat, Pak Riko. Iya Pak Tri, siap Pak Tri. Terima kasih pokoknya sudah mau mendengarkan Pak Tri. Oke. Baik Pak Riko, di penghujung ini, apakah ada lagi yang ingin Pak Riko ceritakan, Pak? Untuk hari ini kira-kira itu saja dulu Pak Tri. Mungkin besok-besok merepotkan Pak Tri lagi nih pasti Pak Tri. Oh, oke, tidak masalah Pak Riko, tidak apa-apa. Oke. Oh, oh iya Pak Riko, saya juga mengucapkan terima kasih sudah mempercayai saya untuk berbagi, sharing dengan saya, Pak Riko ya. Ya, saya juga makasih Pak Tri karena sudah meluangkan waktu mendengarkan curhatan saya Pak Tri. Terima kasih banyak ya Pak Tri. Oh iya Pak Riko, sama-sama Pak Riko. Oke, terima kasih Pak Tri ya. Iya Pak Saya Riko, pamit Pak Tri. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya sama-sama Pak ucapkan Riko. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riko.